Oke, what's up bro? Balik lagi di channel Pasir Fury bersama saya Abdi. Yang saat ini saya sedang menuju satu lokasi. Yang dimana lokasi tersebut merupakan hamparan pasir. Oke, ini jalan masuknya memang sudah tidak ini lagi ya. Tidak ada yang masukin, maksudnya ini nggak ada yang urus, jadi setinggi ini nih. Jadi tujuan kita ke sana itu buat nge-explore ya. Ini saya juga bawa metal detector. Kita bakal nge-explore untuk cari benda-benda yang sebentar saya lagi nyangkut ini. Benda-benda yang bisa dibilang ya kita nggak tahu karena di bawah tanah ya. Kita cari benda-benda yang bisa kita dapat lah, yang bisa kita scan. Aduh. Ya, jadi jalannya seperti ini ya. Saya cuma ngikutin jalan setapak aja ini. Oke. Ini dulu jalannya nggak seperti ini ya. Tapi makin lama karena sudah nggak ada yang lewatin, jadi kayak gini, penuh dengan semak belukar ya. Kita juga harus tetap berhati-hati ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jalannya. Oke, terus ini tangan saya terbeset ya. Tergores rumput ilalang yang lumayan tajam. Nah, itu dia. Itu dia spotnya. Sudah kelihatan. Biasanya saya di sini pakai motor, tapi kali ini jalan kaki. Aduh, mantap sekali. Ini juga kalau mau jadikan spot camping lumayan bagus. Sekalipun di atas juga ada rumah. Aduh, fisik saya ini emang kurang terlatih ya. Oke, ini lokasinya. Nanti kita mau explore dataran ini. Gitu, oke. Nanti kalau saya temuin batu bagus atau temuin sinyal dari metal detector, baru kita record lagi. Ini saya mau istirahat ini, jujur fisik saya lemah sekali nih. What's up guys? Ini yang orang bilang self healing pala kau lah. Ini saya lagi cari-cari batu ya, batu koleksi, buat dikoleksi nanti, entah buat akuarium atau buat sueseiki atau apalah. Ini juga saya bawa metal detector yang nantinya mau coba cari-cari benda di daerah sana. Biasanya saya dapat peluru sih. Oke, sekian self healing panas-panas atau menghitamkan diri. Oke, mungkin ini bakalan jadi spot pertama saya karena saya sudah sebelumnya capek sekali nyari barang pakai metal detector di tempat teman saya tadi. Capek-capek gali dapatnya paku, cuman nggak sengaja nggak saya rekam karena saya mau fokus. Ya, jadi kita bakalan coba sisir area sini, mencari batu-batu bagus gitu ya. Sekalipun ini bukan lahan batu sih, tapi mudahan aja kita dapat satu batu yang unik untuk dijadiin koleksi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita on kamera lagi. Ini mohon maaf kalau saya masih ngos-ngosan ya. Saya ini padahal kemarin-kemarin tuh pengen betul mau coba sensasi camping gitu ya. Tapi nyatanya cuman ngelewatin area gituan doang, nggak sampai 2 menit udah ngos-ngosan. Oke, lupakan aib saya. Terus kita lanjut aja lagi sesuai tadi kita ini ya. Kita janjikan kalau kita nemu batu bagus kita bakalan record, dan kebetulan ini saya nemu jenis batunya yang seperti ini nih. Oke,
Mungkin bagi sebagian orang ini batu biasa ya, biasa. Tapi untuk para kolektor Suesaiki ya kalau nggak salah namanya, ini batu punya nilai. Karena ini alami dari alam ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Kayak tebing-tebing gitu. Ya anggaplah ini tuh miniatur tebing yang biasanya kalau di sini ada lautnya gitu kan. Ya kalau nggak salah saya pernah nonton ini Jejak Petualang gitu ya kan. Terus dia mau coba ambil sarang walet di daerah-daerah sini, terus baunya gua dan ada arus deras. Ya itu mungkin imajinasi saya ya, tapi ya ini bantunya cukup unik ya. Jadi buat yang belum tahu apa itu Suesaiki itu macam kayak ini ya, seni alam, batu yang dibentuk secara alami menyerupai landscape dunia nyata gitu ya. Oke, mungkin itu menurut pandangan saya ya. Ada juga bentuk akar ataupun pohon kayu, tapi yang jelas buat info lebih detailnya dan lebih realnya bisa langsung browsing di Google. Nah yang saya dapat ini saya anggap sih cocok dan bagus untuk dijadikan Suesaiki. Ini juga bisa jadi base ini ya, base dari bonsai kalau nggak salah, kalau nggak akuarium ya bonsai lah. Oke, saya cukup senang lah dapat yang kayak gitu, karena baru aja di spot udah dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang. Oke, kita lanjut lagi lah ngos-ngosan ini bos. Oke, what's up mas bro, balik lagi setelah dari pencarian yang cukup lumayan panjang dan bikin ngos-ngosan. Ini saya lagi mulihkan tenaga lagi ya. Ini hasil dapatan kita tadi. Yang pertama batu yang masih jadikan Suesaiki ya. Nanti mau saya kasih pasir di sini ya kan, terus saya ya dekor-dekor gitulah. Dan ini temuan kedua. Ini macam kayak batu apa sih ya, batu putih sih bilang orang sini, atau batu kuarsa atau batu apa gitu ya kan. Pokoknya saya ambil aja. Dan ini juga tadi nemu batu cukup unik ya. Jadi kalau bisa dilihat, ini tuh atasnya bulat tapi dia berpola. Terus ada semacam lapisan yang paling luarnya itu ini saya kira tanah, tapi setelah saya gosok-gosok malah nggak bisa, teksturnya itu kasar dan sudah ngelekat di batu. Karena unik jadi saya ambil buat koleksi. Ini juga, ini tuh kayak macam ini ya, fosil kayu mungkin ya, tapi dikoreksi aja kalau emang saya salah. Tapi kemungkinan sih mirip fosil kayu karena dia ada serat-seratnya kayak gitu. Susah nih fokusnya nih. Ini juga tadi batu entah apa, telur gitu ya. Nah dan ini nih saya cukup penasaran dengan ini nih. Apa coba? Bentuknya tuh hampir kayak batu cincin ya, tapi dia ini modelnya kayak ini, kayak batu putih gitu lah, tapi dari bentukan dia bagus, bulat. Ini kalau mau dijadiin cincin juga bagus. Ini juga saya sering ambilin batu-batu kayak gini ya, siapa tahu aja ada fosil semut nyangkut di sini kan, atau fosil keong atau apalah. Ini juga nggak tahu ini macam kayak jasper atau apa, yang penting saya suka. Ini dari kantong saya tadi nih, peluru airsoft. Oke, jadi setelah tadi habis cari-cari batu, sudah lumayan banyak dapat ya. Ini saya lanjut cari pakai metal detektor di daerah-daerah sini ya. Ini kita ada dapat sinyal tadi sini. Bentar. Nah deh. Nah ini termasuk sinyal lemah ya. Sinyalnya lemah, tapi biasanya di bawahnya ini pasti ada peluru. Sabar ya. Oke, masih kita gali dulu. Untung aja pasir ya, kalau tanahnya agak kerasan saya nggak bisa gali soalnya. Saya yakin ini peluru. Oke, ini sudah ada berapa senti. Kita gali, terus aja gali. Ada akar. Sabar, kita scan lagi. Lah, kok hilang? Kok hilang?
Lah kok hilang, gagal ngonten ini kalau hilang. Sabar ya. Atau metal detektornya yang salah atau gimana? Oh enggak, enggak. Masa iya sih metal detektornya yang salah ini. Memang tadi sinyalnya lemah ya. Ya, tipu kita guys, ketipu alat sendiri, murahan soalnya. Aduh, sayang sekali, sayang sekali. Aduh, ketipu guys, ketipu. Tidak jadi tertipu ternyata guys, tidak jadi. Nah itu dia. Ini maksud saya nih. Saya ngarepnya memang projectile ini ya, selongsong, tapi ternyata projectile guys. Nih. Ntar saya nggak bawa air, saya nggak punya apa. Saya juga tadi gali juga pakai tangan doang. Tapi yang jelas, ntar. Lah, mana tadi? Ini itu adalah ujung. Ini ujung ya. Ujung dari senapan. Ntar saya biasanya jago nih kalau ngidentifikasi gini nih. Ini antara ujung dari senapan revolver. Revolver deh kayaknya nih, soalnya agak sedikit panjang. Soalnya cuma ada dua kemungkinan, antara revolver atau handgun ya. Ada yang kotak, antara yang bulat sama yang kotak gitu. Ya jadi ini yang kita dapat ya. Kita dapat di situ. Ini bikin semangat juga sih nyari-nyari gini. Saya tuh biasanya dapat selongsong, tapi dapat ginian juga suka gitu loh, senang gitu. Apalagi nih ujungnya senjata masih utuh, tinggal cari selongsongnya, terus kita bisa jadiin kalung ya, atau gantungan kunci. Susah sekali ngefokuskannya. Oke, ini ya udah dapat gambarannya ya, mantap lah pokoknya. Kita coba cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nih guys ya, tidak berapa lama setelah kita tadi dapat ujung apa sih yang kita bilang itu, projectile ya, atau ya kepala dari peluru lah kayak gitu kan. Nih sinyal saya dapat lagi, dan ini saya bisa jamin adalah selongsong dari handgun. Bisa jadi ini temennya, bisa jadi ya, bisa jadi ini temennya. Biasanya sini ada bacaannya pin atau apa. Ini tuh terbuat dari kuningan ya, kuningan campur kali ya. Yang jelas biasanya ini dibuat sama PT Pindad, karena memang di sini itu katanya sih lokasinya pernah dijadikan buat ini latihan tembak dari personil tentara sama polisi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih kita dapat lagi di sini. Jadi sedikit cerita ya, dulu tuh saya waktu di sini pertama kali ke spot sini itu pernah nemuin om-om. Dia bawa pengerok macam kayak gini dari paku. Dia kerokin semua area ini. Pikir saya dia ngapain awal-awal tuh. Saya tanya, ngapain om? Lagi nyari ini katanya, selongsong peluru. Nah karena saya memang tipikal orang yang apa ya, kayak suka gitu lihat-lihat model-model senjata gitu, atau hobi ngoleksi-ngoleksi bagian-bagian dari itu. Cuman ini kebanyakan sih mainan aja sih. Kebanyakan tuh koleksi paling selongsong kayak gitu kan, sama yang kayak kita dapat tadi itu. Jadi saya bingung aja gitu, dia nyariin gitu, ngorok-ngorok satu area ini buat apa kayak gitu kan. Ternyata dia bilang karena itu banyak kuningan, itu bisa dijual lagi gitu, mungkin kalau akan atau apa gitu ya. Ya itulah, ini kayaknya tebing buat dijadiin sasaran tembak. Biasanya sih projectile di sana ada banyak, tapi kemungkinan bisa pecah. Kalau pecah saya kadang ambil kadang enggak gitu. Suka saya ngeliat anunya kayak gitu. Jadi ya itu aja lah. Kita cari lagi nih. Oke, kita kebetulan dapat sinyal lagi ya. Nah itu. Nih. Di situ ya. Kita dapat sinyal. Ada kemungkinan itu bisa jadi bungkus ciki, bungkus odol atau apa. Ini saya kurang gitu seret dah, karena udah sampai sini malah mendung gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita dikasih sinyal, mudahan aja ini dapat yang bagus lagi. Saya lupa lagi bawa
ini itu kayak macam krok-krokan gitu buat ngegali aja pakai tangan ya kan. Tapi tadi di sini sinyalnya ya kayak ini deh, ya ampun. Iya bener, saya kira peluru tapi ternyata apa ini apa ini bos, nggak tahu ini apa ini, cuman ini yang bunyi ternyata. Tuh ya kan. salah sinyal tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini juga bagian dari peluru kayaknya, mungkin ya. Dah kita bawa aja lah ya. Berarti ada kemungkinan saya ada nemu sinyal lagi di sini. Nah nih, berarti ada kemungkinan buat latihan tembak itu jaraknya dari sini terus tembak sana, piu piu gitu. Oke, kita kucik lagi bos nih ya kan. Mantap, selongsong. Ini sekalipun dia hitam gini, karena dia bentukannya peluru, ini bisa kita jadiin diorama atau kerajinan lain, atau mau kita apa, mau kita sambung-sambung dengan lem, nanti pokoknya keren aja lah. Atau bisa jadi juga properti film, karena saya kadang dulu itu suka bikin film pendek. Jadi kalau ada properti atau hal-hal yang bisa dijadikan properti, itu biasanya saya kumpulin gitu. Nih kita dapat selongsong lagi, selongsong handgun. Oke, jadi ini saya agak penasaran ya sama trek ini, jejak kaki ini ya. Nggak tahu saya ini apa, tapi yang jelas 1 2 3 4 jarinya 4 apa 5 ini ya. Ini dia ngarahnya ke situ, berarti itu bisa jadi sarang dari ini anjing liar kayaknya. 1 2 3 4 5 awalnya tadi saya kira ini keruak gitu ya, kayak burung keruak gitu, tapi ternyata lain. Ini jejak baru ini. Jadi yang seretan ini tuh buntut dia tuh seret gitu ya kan. Terus yang ini jejak kakinya. Ini jelas anjing deh kayaknya. Oke, ini anjing, ini horor nih. Saya sendirian di sini nih. Jalan aksesnya juga lumayan masuk tadi itu. Sini kita dapat sinyal. Mana tadi ya? Kita dapat sinyal di sini. Tapi saya jujur sih nggak pernah dapat ini ya, nggak pernah dapat peluru sih di daerah-daerah sini ini. Saya nggak yakin sini peluru. Nah ya kan, ini salah satu masalah dari para pengguna metal detektor. Kalau nggak kaleng, bungkus taro, bungkus ciki atau kayak gitu, sinyalnya bunyi kuat nih. Oke dah, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini area saya sekarang. Tadi di ujung sana tuh jauh. Jadi di tempat ini juga biasa dijadikan latihan tembak. Terus dia tuh ngarahnya ke sana. Dan kebetulan ini sudah lama sekali nggak saya kesini. Jadi macam kayak tergerus air gitu ya. Ini kan tanah pasir nih, tanah merah campur pasir putih gitu. Jadi sini saya tanpa metal detektor pun sudah bisa ngelihat dengan mata tanpa harus gali-gali lagi. Ini pasti bunyi nih. Nih, buat yang bisa lihat itu selongsongnya. Nah, dan itu bagian atasnya. Nah, ini. Jadi kayak gini nih. Tuh, ya kan? Aduh, ntar gatal. Nih. Saya mau tes gabungin, biasanya matching nih. Aduh. Ini karena berpasir ya. Karena kan dia ini aslinya presisi sekali gitu kan. Karena punya tingkat kepadatan yang sepadat-padatnya gitu, biar mesiunya pada saat bagian belakangnya tercatuk gitu kan atau terpantik, tekanan dari mesiunya itu yang bakalan melontarkan ini nih, duar kayak gitu. Kita tes dulu masuk nggak nih. Nah tuh saya tes iseng nih. Gatal gila nyamuknya. Udah nyamuk, mau hujan, mau apa, sendirian. Oke, yang model kayak gitu lah. Oke, ini kan kantongin ya. Suka saya dapat ginian nih. Saya juga yakin kayaknya, kayak juga sepenuhnya yakin sih, tapi kayaknya ada sih lagi di dekat-dekat sini. Mudahan aja ya. Kita cari lagi.
Oke, ini sesuai prediksi saya ya. Tapi ya harusnya nggak juga tepat-tepat sekali ya dari dalam prediksi itu. Jadi kita tahu nih kan, ada jalur air ke sana. Yang dimana jalur air ini bakalan membawa objek yang ada di sana terbawa arusnya. Ini mungkin kalau hujan agak sedikit deras kali ya. Jadi biasanya kalau saya tahu ini spot yang ada selongsongnya, saya bakalan ikutin alur air. Ini tips dan info yang bermanfaat nih buat para pencari selongsong. Mungkin saya aja kali ya yang di daerah saya yang nyari selongsong. Nah, jadi kayak gini kita bisa lihat nih. Ini adalah jalur air yang nantinya jalur air ini melarutkan selongsong ini. Tuh, saya nggak mesti gali udah dapat 2 lagi nih. Ini apa nih? Nah, ini juga tuh saya dapat 3. Ih, gila panen bos. Metal detektornya situ aja dulu istirahat ya kan. Nih dapat 4 ya kan. Nih sudah dapat 4. Dapat lagi nih, dapat 5. Karatan nggak apa-apa. Nih udah 5 nih tanpa metal detektor. Cuman butuh ketajaman mata. Nih kan dapat 6. Nih. Dapat 6. Oke, ini belum saya scan ini. Nanti saya juga bakalan scan. Ini udah dapat 6, dapat 7. Nih, bukan rekayasa, dapat 7. Jatuh. Dapat 7. Nih ya, dapat 7. Dapat 8. Lama nih konten, dapat 9. Nih. Dapat 9. Ini kayak main kelereng aja lagi ya, dapat 9. Oke, kita cari lagi. Enggak gitu, ini aturannya kita nggak boleh ini ya. Nggak boleh ngegali gitu ya. Kita lihat, kita coba cari apa yang muncul di permukaan aja. Berapa tadi tuh? 4 9 ya, 9. Ini udah 9 nih. Kita lihat aja lagi di sini. 9. Sejauh apa ini selongsong bisa terbawa gitu ya kan. Ini apa nih lain. Oke, kayaknya sangkutannya cuma di situ tadi deh ya. Nih, saya sengaja tinggalin jejak buat nanti jadi ini. Jadi kayak macam sasaran scan-nya ya. Oke. Udah, nggak ada. Kosong ya. Oke. Ini tanpa metal detektor pun ya kita juga bisa dapat. Oke, kita masukin dan kita lanjut lagi. Oke. Jadi tadi saya sudah banyak dapat. Enggak kedengeran ya. Saya tadi sudah banyak dapat ini selongsong peluru di spot situ dan di spot sana. Ini sudah semakin mendung. Dan batu juga sudah saya cukup puas untuk dijadikan koleksi. Mungkin saatnya kita pulang buat nerabas jalan tadi. Oke, buat dokumentasinya thanks ya yang udah nonton. Apabila suka bisa tinggalkan komentar, like dan subscribe untuk support channelnya. Soalnya di Kalimantan ada banyak spot yang mesti saya jelajah juga. Karena emang hobi sih ya. Capek, cuman ya puas hati gitu ya kan. Ya, ini juga saya akan bawa tuh nanti sisa minuman saya. Ingat kalau lagi nge-explore usahakan jangan meninggalkan sampah ya di tempat sini. Soalnya untuk punya karakter hidup bersih itu gak semua orang bisa jadi seperti itu ya. Jadi tetaplah jadi manusia yang spesial pokoknya. Jangan merugikan alam. Karena kita juga hidup dari alam. Karena bumi juga hanya satu-satunya tempat untuk kita hidup. Kalau buminya kotor, jorok dan rusak, nanti mau tinggal di mana ya? Kasihan anak cucu. Oke, mungkin itu aja. Thanks yang udah nonton sampai habis. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.